Oke teman-teman, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra ya. Jadi di video kali ini saya mau ngebahas mengenai dunia gelapnya broker. Jadi saya pernah bekerja di broker. Nah, waktu itu saya jadi tahu mengenai bagaimana dunia gelapnya di broker forex tersebut. Tujuannya supaya teman-teman ketika nonton video ini nanti bisa terhindar dari jebakan-jebakan broker abal-abal tersebut. Nah, gini ya, saya barusan juga dapat testimoni atau dapat cerita dari klien saya. Beliau ini pernah masuk di salah satu broker lokal. Nah, waktu itu nggak tahu apa-apa mengenai trading forex, nggak tahu sama sekali mengenai trading forex. Tiba-tiba ditawari dan dikasih bimbingan. Waktu itu iming-iming yang mereka janjikan, dikasih bimbingan trading dan dikasih arahan juga. Nah, waktu itu beliau ini pas ada uang dari sisa bayaran pensiunan. Begitu klien saya ini deposit, tidak dikasih arahan dan tidak dikasih bimbingan sama sekali. Jadi kalau trading sendiri dan sudah ada ilmunya sih nggak masalah ya. Tapi kan pemula, nggak tahu apa-apa, disuruh trading sendiri dan uangnya itu sudah ada di MetaTrader 4, tinggal ngelakuin analisa sendiri, open posisi sendiri dalam kondisi nggak tahu apa-apa. Ya boncos, akibatnya ya uang 75 juta amblas kena MC karena nggak tahu trading sama sekali waktu itu. Nah, itu salah satu modus yang dilakukan oleh broker abal-abal di luar sana. Waktu saya masuk ke broker secara langsung itu lebih ngeri lagi. Jadi ada orang yang bahkan bikin promonya itu sini ikut dengan saya, nanti dapat komisi atau dapat profit yang fix ya. Setiap bulan itu ada yang ngasih janji 20% atau 10% atau bahkan sampai 50%. Kayak gitu, janji-janjinya itu sampai seperti itu. Nah, itu yang bikin saya berpikir apakah trading itu suatu hal yang benar atau tidak. Tapi karena memang background saya sebelumnya itu trading dan saya yakin bahwa dari trading lah, ibaratnya dari trading itu benar-benar bisa menghasilkan, saya cari cara sendiri. Jadi waktu itu di kantor saya main sendiri, ya berteman dengan orang sekantor tapi tidak begitu dekat banget. Tapi yang paling sering adalah saya cari ilmu sendiri di trading forex itu, kemudian sharing dan mencoba untuk men-treatment orang dan membimbing orang supaya orang itu bisa trading ya. Kalau misalnya orangnya benar-benar pemula dan pengen belajar trading, nah itu saya treatment secara khusus dan saya kasih layanan yang benar-benar full sampai orang itu bisa trading secara mandiri. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali klien-klien saya dari zaman dulu sampai sekarang, semakin bertambah banyak orang-orang yang menjadi trader yang mandiri. Dan waktu itu saya masuk di broker lokal. Untuk deposit itu kan juga masih mahal ya, maksudnya minimal deposit itu di atas 10 juta, minimal 35 juta, 100 juta itu lebih baik. Nah, waktu itu kan agak susah ya untuk nyari orang yang deposit seperti itu, dan target marketnya itu harus yang gede-gede. Sedangkan orang yang punya banyak uang itu kadang-kadang terlalu sibuk juga dengan aktivitasnya. Untuk belajar aja nggak punya waktu lah ya, ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi akan menyerahkan transaksinya itu ke si marketingnya. Ya memang kebanyakan seperti itu. Bahkan saudara dari teman saya itu juga pernah ditawari broker seperti itu dan tidak mau belajar mengenai tradingnya. Intinya pasrah kepada marketingnya. Akhirnya yang trading marketingnya, dan dikabari setelah 1 minggu boncos ya, akunnya habis, akunnya MC, kena MC. Waktu itu rugi sekitar 50 juta kalau nggak salah. Nah, itu kan sangat sayang sekali ya kalau kita cuman pasrah kayak gitu saja dan kita termakan janji-janji broker yang awalnya itu kan janjiin kalau profit sekian. Dan dari kasus yang baru-barusan ini juga kan sama di broker juga ya. Brokernya ngasih sinyal dengan profit yang sebenarnya sudah pasti profit gitu ya. Karena sinyalnya itu berupa jam sekian open posisi sell dengan take profit sampai jam sekian. Kayak gitu kan juga nggak masuk akal gitu loh untuk sinyal yang dikasih. Dan akhirnya memang benar pergerakan harganya berbeda dari market yang lain. Nah, makanya untuk mencari broker itu juga tidak bisa sembarangan. Saya sendiri di broker XM itu sudah kenal cukup lama, sampai sekarang itu juga cukup stabil brokernya. Dan kalau teman-teman lihat lah beberapa influencer di YouTube itu mereka juga pakai XM juga. Jadi cukup aman kalau teman-teman trading menggunakan XM ya. Selain itu juga teman-teman juga bisa bergabung dengan Gain Hunter, nanti kita bimbing juga
Dan kita sarankan juga menggunakan broker yang bisa teman-teman sesuaikan dengan gaya trading teman-teman. Dan ada cerita menarik juga ketika saya masih kerja di broker ya. Waktu itu saya cari klien yang depositnya lebih rendah lah ya. Ibaratnya saya nyoba dulu lah. Saya suruh klien-klien itu nyoba dulu untuk deposit rendah. Waktu itu saya arahkan ke broker luar. Ya memang sebenarnya salah saya juga sih ya. Karena ibaratnya saya bekerja di broker lokal malah nawarinya ke broker luar. Cuman gini, waktu itu kan dimarahi oleh atasan ya. Nah, ketika dimarahi itu yang saya dapat adalah gini. Anggapan saya bahwa ketika orang itu trading dengan modal yang lebih rendah terlebih dahulu, mereka akan belajar mengenai transaksi trading forex itu dengan benar-benar serius. Dan dengan ketika mereka berhasil dari akun yang rendah itu, maka mereka bisa meningkatkan modalnya sampai bisa modal mungkin 100 juta atau bahkan sampai 1 miliar. Itu anggapan saya pada waktu itu. Tapi reaksi dari atasan saya justru malah sebaliknya, malah bilang ya nggak mungkin kayak gitu. Nah, artinya di sini kan, oh berarti nggak mungkin ya orang itu bisa sukses dari trading. Ya, berarti kalau orang nggak bisa sukses dari trading, adanya broker forex itu berarti bukan sebagai jembatan orang untuk mendapatkan uang dari trading, untuk membuat orang itu kaya dari trading. Nah, itu pertanyaan saya yang muncul ketika dimarahi oleh atasan seperti itu. Berarti ada yang salah. Kalau brokernya nggak salah sih, cuman mindset dari marketingnya. Berarti mereka itu cuman mencari komisi saja dari transaksi yang dilakukan oleh klien-kliennya, bukan berusaha untuk bagaimana caranya si klien itu bisa mendapatkan keuntungan dari trading forex. Nah, semenjak itu akhirnya saya keluar ya dari broker lokal dan saya benar-benar fokus untuk membimbing orang supaya tradingnya itu benar dan mereka bisa mendapatkan hasil yang positif dari trading. Itu yang saya lakukan sampai dengan sekarang ini. Nah, jadi mungkin dari pelajaran di video kali ini teman-teman bisa mengambil pelajaran. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ditawari oleh broker dan penawarannya itu nggak masuk akal, kayak dikasih janji-janji profit ya, janji-janji profit itu sudah nggak boleh lah, teman-teman harus menolak, sudah nggak masuk akal lah ibaratnya. Apalagi kalau ditawari akan diarahkan untuk open posisi atau bahkan akan dibantu untuk transaksinya, itu akan terjerumus ke titip trading nantinya. Intinya kalau teman-teman memang tertarik dengan dunia trading forex ya, teman-teman pelajari sendiri dulu, pelajari sendiri di sini maksudnya teman-teman cari-cari mentor-mentor yang cocok buat teman-teman dan membantu teman-teman untuk benar-benar memahami mengenai trading itu sendiri. Jadi kalau mungkin teman-teman sedang mencari mentor, teman-teman bisa coba di gainhunter.com/free. Silakan teman-teman bisa klik linknya ada di bawah ini, nanti kita bisa diskusi bareng di grup yang akan membawa teman-teman masuk ke dalam dunia trading lebih dalam lagi. Oke, gitu saja teman-teman untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.